Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita sudah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Malam ini sudah memasuki malam yang ke-21. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjalani ibadah puasa ini sampai selesai tanpa kurang suatu apapun, yang tidak ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, penghormatan saya kepada Ketua Komplek Bumi Permata Lamyong, kemudian Bapak Imam Musala, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ada dua hal yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita ini dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat, kemudian yang kedua adalah sabar. Di ujung ayat itu disampaikan bahwa hal itu berat, hal itu berat, artinya tidak mudah. Dan salat, sabar itu adalah hal yang berat. Illa alal khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat berikutnya dijelaskan siapa orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah, akan menemui Tuhannya, akan kembali kepada Allah. Nah, sehingga itu disampaikan bahwa sabar dan salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, bermuhasabah bagaimana implementasi pelaksanaan salat kita selama ini. Apakah kita sudah konsisten melaksanakan ibadah salat? Kemudian bagaimana kesempurnaan salat kita? Oleh karena itu tentu kata kuncinya adalah kita terus menuntut ilmu, kita terus memperbaiki sehingga kualitas ibadah kita, kualitas salat kita semakin lama semakin bagus. Jadi kita tidak hanya melihat kepada umur, jadi kita menuntut ilmu ini sampai liang lahat, jadi tidak ada batasan kita untuk terus belajar. Jadi alhamdulillah di musala kita ini setiap minggu bapak-bapak ini, ibu-ibu juga ada pengajian tahsin ini dalam rangka juga menuntut ilmu, ya, bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kemudian ada satu hal lagi yang mungkin ingin saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Ya, ini juga apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa
ku anfusikum wa ahlikum nara. Jadi jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi di dalam kehidupan ini banyak kita lihat fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat, yang terutama bagaimana perilaku para anak-anak kita di dalam kehidupan sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga tiap hari melihat ini. Yang kita khawatirkan selama ini adalah ada kelompok-kelompok motor. Nah, anak-anak sebaya-sebaya SMP, kita lihat, saya juga lihat fenomena seperti di kampus. Tiap Jumat pada saat khutbah, mereka bukan mendengar khutbah, tetapi kumpul di depan berbagai fakultas, dan 10 orang, 15 orang. Padahal mungkin di rumah bilang mau Jumat, mau sholat, tetapi mereka duduk di Honda masing-masing, ada 10-15. Ini nggak tahu fenomena ini apakah gara-gara sering nampak di TV ini ya, atau lihat YouTube bahwa ada perkumpulan seperti itu, yang memang kita lihat belum mengarah ke tindak kejahatan, tapi mungkin dari aspek orang mau pergi sholat Jumat tetapi tidak mendengar khutbah. Malah yang lebih aneh lagi, mereka baru masuk ke dalam masjid itu pada saat kita sudah rakaat kedua. Jadi mereka baru ngambil wudhu dan kedengaran kita sedang salat, itu rame-rame ngobrol-ngobrol di tempat wudhu. Ini fenomena yang harus kita sebagai orang tua mungkin mengingatkan anak-anak kita masing-masing bahwa di dalam pergaulan ini mungkin perlu ada nasihat-nasihat atau petua-petua dari para orang tua, yang terutama adalah dari keluarga masing-masing. Karena masyarakat itu baik kalau keluarga itu baik. Karena masyarakat, society itu adalah gabungan dari keluarga-keluarga. Jadi kalau keluarga baik, insya Allah masyarakatnya akan baik. Nah, oleh karena itu nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Di mari ini mungkin sebagai pengingat, bukan menggurui, tetapi kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk bagaimana kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita, supaya selalu berada di jalan Allah, selalu meningkatkan ibadah kita, apalagi kita ini berada di bulan suci Ramadan, bulan pendidikan, melatih kesabaran kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini, karena ini juga kewajiban sebagai warga komplek ya, kena giliran masing-masing sekali. Saya mohon maaf mungkin ada kekurangan dalam penyampaian ceramah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.